Sistem ini setiap hari memaksa saya menjual barang, dan secara acak memindahkan saya ke lokasi berbahaya di seluruh dunia. Kadang-kadang saya disuruh menjual mie instan di hutan hujan Amazon, kadang-kadang saya mendirikan kios untuk menjual barbeque di medan perang Ukraina, bahkan saya berada di Gunung Everest. Menjual parasut kepada tim pendaki gunung hanya karena saya mengirim 3 emoji anjing. Saya menjadi sasaran sistem anjing. Dentuman, 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 perkusi yang intens di dalam kepala saya membuat saya melompat dari tempat tidur. Gila ya, saya menelitimu semalaman, baru saja tidur, kau sudah menyuruhku bangun. Saya berteriak, tuan rumah, saatnya berdagang, misi telah muncul. Suara sistem yang tanpa emosi terdengar di dalam otak. Misi apa? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sebuah tirai cahaya transparan muncul di depan saya. Sistem pedagang tak terbatas, ditranspor secara acak setiap 3 hari. Setelah tiba, Anda perlu menjual barang yang diberikan oleh sistem. Menyelesaikan akan mendapatkan hadiah. Misi utama. Dalam 1 jam, tuan rumah akan ditranspor secara acak ke tempat berbahaya manapun di dunia ini. Tolong jual sekotak mie instan ajaib. Harga setiap bungkus mie instan ajaib tidak boleh lebih rendah dari 500 Rmb. Hadiah misi. Cincin ruang angkasa, keterampilan bertahan hidup di alam liar tingkat dewa. Terdeteksi bahwa tuan rumah melakukan perdagangan pertama. Hadiah gelar ditingkatkan menjadi pedagang perak 100, berlangsung selama 72 jam, membuka pasif eksklusif pedagang perak. Penindasan uang, ketika uang Anda lebih tinggi dari uang makhluk lain. Anda akan kebal terhadap semua kerusakan dari makhluk lain. Paket hadiah perunggu pemula telah dibuka, keterampilan menawar tingkat dewa. Ketika Anda mengatakan jarum ini bernilai 1000, itu akan bernilai 1000. Penguasaan bahasa bumi. Seorang pedagang yang memenuhi syarat tentu saja harus tahu semua bahasa. Selamat, Anda menguasai semua bahasa umat manusia di bumi. Total 7.919 jenis. Melihat ketiga keterampilan dewa ini, amarah saya saat bangun tidur juga hilang sebagian besar. Saya hanya tidak tahu akan ditranspor kemana. Selama tidak ditranspor ke dalam gunung berapi, seharusnya tidak apa-apa. Setelah tahu bahwa saya akan melakukan misi hari ini, saya pergi ke supermarket semalaman dan membeli banyak perlengkapan bertahan hidup, seperti sepatu lari, ransel tahan air berukuran besar, power ban renang merah muda, makanan berbagai konsentrat, DLL, semua dimasukkan ke dalam ransel. Tentu saja, yang paling penting adalah uang. Ini adalah hal penting untuk mengaktifkan penindasan uang. Saya bergegas pergi ke bank, mengeluarkan semua 5.769 yuan di kartu dan memasukkannya ke dalam tas. Semuanya sudah siap. Saya membawa ransel di punggung saya. Memeluk ban renang, menunggu dengan tenang untuk teleportasi, sangat berat. Akhirnya, sistem mulai menghitung mundur. Ruang bergetar, pemuda itu menghilang begitu saja dari kamar tanpa peringatan. Amerika Selatan. Lembah Amazon, hutan hujan Amazon, meliputi area seluas 7 juta kilometer persegi. Adalah surga bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya. Dikenal sebagai paru-paru bumi, juga merupakan tempat yang sangat berbahaya dan menakutkan. Kabut beracun merajalela, racun ada di mana-mana, katak beracun yang tak terlihat di hari biasa. Belut listrik, buaya, laba-laba beracun. Nyamuk beracun ada di mana-mana, dan sangat mudah tersesat. Saat ini, di sebuah rawa di hutan hujan Amazon. Beberapa ekor caiman hitam baru saja selesai memakan kapibara, berjemur dengan malas di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari langit, menghantam dahi salah satu buaya dengan keras. Aku belum sempat bereaksi. Buaya itu sudah menyeringai dan memutar kepalanya dengan ganas untuk menggigit. Caiman hitam lainnya tertegun sejenak lalu. Juga sangat bersemangat, dengan panik mengayunkan ekor hitam mereka dan menyerbu. Sial. Ini adalah pertama kalinya mengalami situasi seperti ini. Aku berteriak kaget. Tubuhku sekarang dalam keadaan tidak seimbang. Apalagi melarikan diri, bahkan untuk berdiri tegak pun sulit. Tepat pada saat ini, caiman hitam menerkam dan menggigit. Keletak, gigi caiman hitam patah. Sakitnya membuat ekornya berayun panik. Sangat keras, aku berseru. Beberapa caiman hitam lainnya juga menggigit bagian tubuhku yang berbeda. Putaran kematian. Krek 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 krek. Serangkaian suara gigi tajam yang patah terdengar. Bahkan 2 ekor buaya hampir mematahkan leher mereka. Setelah tertegun selama sedetik, aku menghela nafas lega. Itu adalah skill pasif, penindasan uang. Lumayan. Apakah ini perasaan kebal terhadap semua kerusakan di bawah penindasan uang? Sangat menyenangkan. Melihat buaya yang mulutnya berlumuran darah dan melarikan diri dengan panik rawa, aku menjentikan selangkanganku. Itu saja, teleportasi selesai. Tiba di hutan hujan Amazon. Setelah pengingat, sistem terdiam. Amazon. Aku menarik nafas dingin, melihat hutan lebat di kejauhan. Lumayan. Ternyata aku dikirim ke Amazon. Di mana ada orang di sini? Cepat-cepat mengambil ban renang dengan gembira. Sambil berjalan,
Aku berteriak keras, ada orang di sini, jualan mie instan. Ada orang, mie instan sederhana, kelezatan tiada tara. Pada saat yang sama, belasan kilometer dariku, sebuah tim ekspedisi berjalan maju dengan mata kosong. Tim ini terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Mereka sepertinya membawa peralatan fotografi. Hans, kalian pergilah. Wajah cantik berambut pirang itu pucat pasi, bibirnya agak kebiruan. Sepertinya dia telah diracun. Sambil berbicara, dia sudah terduduk di tanah yang penuh dengan daun-daun busuk. Pria bernama Hans juga berambut pirang, tetapi kondisinya terlihat sangat buruk, pakaiannya penuh dengan goresan duri. Terutama di punggungnya, ada bekas luka berdarah yang mengejutkan. Setelah beberapa napas berat, Hans juga duduk dengan ekspresi menyakitkan. Bergumam, ya Tuhan, seharusnya aku tidak setuju dengan Norrit untuk datang ke sini. Mencari spesies baru apa? Kita sudah kehilangan 2 orang. Mengapa dia tidak melepaskan kita? Kita semua akan mati di sini. FC Kayu, diam kau. Pria yang memegang kamera itu dengan dingin mengutuk, kita akan keluar hidup-hidup. Apa yang difilmkan Norrit tidak boleh dikubur di sini. Tidak ada yang bisa menghalangi. Baru saja selesai berbicara, dedaunan di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi pria yang memegang kamera itu berubah drastis, dia berteriak pelan, cepat lari. Dia mengejar, cepat, selesai berbicara. Dia memaksa dirinya untuk mengumpulkan kekuatan dan berlari dengan liar. Wanita berambut pirang itu entah dari mana mendapatkan kekuatan, mungkin karena takut digigit sampai mati. Dia mengikuti dengan erat sambil berguling dan merangkak. Benda itu mempermainkan kita. Hans berkata dengan bibir pucat, makanan hilang. Dia merasa lapar dan haus, lebih buruk daripada mati. Amazon yang sunyi dipenuhi dengan niat membunuh. Dipenuhi dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan isak tangis. Vanessa melarikan diri menggunakan tangan dan kakinya. Tadi malam, mereka bertiga mengalami pengejaran lagi. Hans, yang awalnya sangat peduli padanya, benar-benar meninggalkannya saat bahaya datang. Ah, tiba-tiba, Vanessa berteriak, telapak tangannya tertusuk tulang yang tajam. Darah berceceran. Darah itu sepertinya merangsang sesuatu di belakangnya. Dedaunan bergetar semakin hebat. Tolong, Vanessa berteriak dengan suara serak, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya. Bagaimana mungkin bertemu orang? Diriku? Aku pasti mati. Dia menggigil membayangkan dimakan hidup-hidup. Inilah sebabnya dia sangat ingin mati tetapi masih berusaha melarikan diri. Terus lari. Vanessa terus berlari dengan air mata berlinang, mulutnya terus meminta pertolongan tanpa sadar. Tiba-tiba, dia samar-samar mendengar suara gembira dari kejauhan. Seseorang. Sesaat kemudian, seorang pria berambut hitam dan gesit keluar dari semak-semak. Pria itu terlihat aneh, dengan sikat gigi di mulutnya dan handuk di lehernya. Lengannya juga melingkari ban pelampung merah muda. Bahkan dalam bahaya maut, Vanessa tercengang melihat penampilan pria itu. Yang membuatnya lebih tercengang adalah sambil berlari, dia juga berteriak. Lapar tidak nona? Lapar tidak? Mau beli mie instan? Harga dijamin adil, jujur dan terpercaya. Saya sangat perhatian. Khawatir dia tidak mengerti. Dia menggunakan bahasa Inggris, Prancis secara bergantian. Rusia, Portugis Brasil, Spanyol, Italia, dan lusinan bahasa lainnya. Vanessa tercengang. Ya ampun. Apa yang orang ini lakukan? Menjual mie instan dan memamerkan bakat bahasa. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Sambil berlari, dia menunjuk ke belakang dan menangis, cepat lari. Harimau. Jaguar Amerika. Mataku berbinar. Aku tidak tahu apakah ban pelampung merah mudaku terlalu mencolok, tetapi selama lebih dari sehari ini, aku hanya menarik racun. Membuatku tidak bisa makan binatang buruan. Kamu duluan. Tunggu aku di sana. Aku akan menghadapinya. Aku menjilat bibirku. Aku ingin tahu apakah daging jaguar Amerika rasanya enak. Ya Tuhan. Pipi Vanessa memerah tidak sehat. Dia berkata dengan linglung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria terhormat seperti itu sebelum mati. Memikirkan tindakan Hans yang meninggalkannya. Perbedaannya terlalu besar. Kesopanan atau bukan, kamu adalah pelanggan pertamaku yang kucari dengan susah payah. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan menguliti seluruh keluarga jaguar Amerika itu. Aku berlari ke belakang sambil mengomel. Vanessa secara otomatis mengabaikan kata-kata sebelumnya dan hanya mendengar bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menguliti seluruh keluarga jaguar Amerika itu. Untuk sesaat, matanya memerah karena terharu, jantungnya berdetak kencang, dan pandangannya menjadi gelap. Jatuh di tempat. Di sisi lain, semak-semak di sana berguncang hebat, raungan binatang buas yang ganas mengguncang hutan. Namun, segera raungan binatang buas berubah menjadi jeritan dan rengekan ketakutan. Tak lama kemudian, semuanya menjadi tenang. Aku keluar sambil mencekik leher jaguar betina Amerika. Dalam kondisi kebal terhadap kerusakan, aku bergegas memeluknya erat-erat, lalu melakukan teknik kuncian leher. Entah berapa lama kemudian, lubang hidung Vanessa bergerak-gerak, mencium aroma daging.
Duduk di dekat api unggun, makan sepotong paha daging dengan lahap. Dia belum mati, dan juga menyelamatkan dirinya sendiri. Vanessa sangat terharu hingga ingusnya keluar, menopang tubuhnya dan perlahan duduk. Aku yang sedang makan melihatnya bangun. Tidak makan daging lagi, dengan cepat bergegas mendekat, dan bertanya dengan mata berbinar. Sudah bangun? Tidak apa-apa, melihat pria berambut hitam ini datang untuk peduli padanya pada saat pertama. Ekspresinya masih begitu antusias, entah bagaimana. Terima kasih, kamu menyelamatkanku. Kamu adalah doaku. Namaku Vanessa. Bolehkah aku tahu namamu? Vanessa mengumpulkan keberanian, menatapku dan berkata, panggil saja aku Bu Van. Jika kamu benar-benar berterima kasih padaku, lebih baik beli sebungkus mie instan. Telapak tangan membalik. Satu bungkus mie instan Beijing muncul di tanganku. Ah, Vanessa tercengang. Melihat sekilas mie instan, lalu melihat paha jaguar Amerika yang dipanggang harum di atas api unggun tidak jauh dari sana. Dengan lemah berkata, bolehkah aku makan daging? Makan daging. Usiamu ini, bukan? Kondisimu ini makan daging apa? Ekspresiku tiba-tiba menjadi serius, tubuh lemah tidak boleh diberi nutrisi tambahan. Tidak tahu ya? Kamu terkejut? Emosi tidak stabil? Tidak lancar? Makan makanan yang begitu bergizi? Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Makan mie instan saja. Sangat masuk akal, aku tidak bisa membantah. Tapi aku tidak punya uang. Bisakah aku berutang? Jangan khawatir. Aku adalah jurnalis terkenal dari negara indah, setelah kembali aku akan segera membayar 2 kali lipat. Tidak punya uang? Alisku berkerut, tidak punya uang masih ingin makan mie instan? Yang terpenting, tugas sistem adalah menjualnya. Wajah gadis ini sudah membiru. Bisa bertahan hidup atau tidak itu soal lain. Jika aku tidak bisa menagih, bukankah tugasnya gagal? Apakah kamu punya barang berharga? Aku pertama kali menatap Vanessa dengan cermat. Pakaian di tubuhnya sudah robek-robek, sepertinya tidak ada barang berharga. Vanessa berkata dengan agak sedih. Saya tadinya memakai kalung, tapi putus dan hilang, jam tangan rusak dan disimpan di tas. Tapi ranselnya hanya terbawa air. Saya belum menikah, dan juga tidak memakai cincin. Kata-kata, belum menikah, diucapkan dengan penekanan, lalu makanlah daging ini. Selesai. Saya mengambil sepotong daging jaguar, disebut harimau, tapi sebenarnya macan tutul. Secara teknis, itu adalah klasifikasi spesies yang berbeda dari harimau dan macan tutul. Tingkat keganasannya juga tidak kalah dengan keduanya. Vanessa tertegun lagi. Saya memberitahu Anda begitu banyak hanya untuk menenangkan emosi Anda. Sekarang emosi Anda stabil. Anda bisa memakannya, saya berkata tanpa malu-malu. Vanessa mengangguk dengan kagum. Ternyata begitu, Pen, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Benar-benar tidak bisa ditebak. Sambil memanfaatkan waktu, saya bertanya, ceritakan tentang situasimu. Kamu seharusnya punya teman, mie instan tidak bisa dijual kepadamu. Bisa dijual ke orang lain kan? Jika saya bisa menemukan teman-temannya melalui Vanessa, mie instan tetap bisa dijual. Ah, mereka adalah tim penemu spesies baru. Mendengar bahwa seseorang telah menemukan spesies baru di hutan hujan Amazon, mereka ingin merekamnya. Bahkan menangkapnya, tak disangka spesies baru tidak ditemukan, tiba-tiba bertemu hujan badai dan perahu rusak. Selama periode ini kami mengalami banyak serangan. Dengan peralatan yang hanyut, kami langsung kehilangan 2 orang. Setelah itu kami bertemu jaguar, Vanessa menceritakan kejadiannya dengan detail. Apa? Terpisah? Lalu bukankah temanmu sekarang sangat berbahaya? Ekspresi wajahku berubah. Jika mereka mati, siapa yang akan membeli mie instanku? Bagaimana saya bisa mendapatkan cincin ruang ajaib dan keterampilan tingkat dewa? Jangan makan, temanmu sekarang hidup dan mati tidak diketahui. Jangan makan, temanmu sekarang hidup dan mati tidak diketahui. Kami segera pergi mencari mereka, jangan sampai terjadi sesuatu, kataku. Aku menarik Vanessa dan berdiri. Ini terlalu memiliki rasa keadilan. Sangat jantan, Vanessa menatapku dengan kagum. Sebagai reporter dia paling pandai membaca ekspresi wajah. Dia yakin bahwa perhatian dan kecemasan pria ini tulus, sama sekali tidak palsu. Mencari teman-teman Vanessa, Vanessa berjalan terpincang-pincang di belakangnya. Lalu, suara teriakan mereka berdua bergema di seluruh area ini. Di sisi lain, saudara Watt. Maaf, saat itu terlalu gelap dan aku panik sehingga kehilangan Vanessa. Hans duduk di depan api unggun dengan lesu dan sangat lemah, kata Watt dengan cemberut. Baru berkata, sudahlah, dia sudah sangat keracunan. Dia pasti akan mati. Hans merasa lega, lalu khawatir tentang situasinya. Melarikan diri terus-menerus telah menyebabkan mereka berdua kehilangan arah. Tidak realistis untuk berjalan menyusuri sungai. Bagaimanapun, Amazon terlalu besar. Tidak mungkin keluar bahkan jika Anda berjalan sampai mati tanpa menemukan arah yang tepat, apalagi dikejar oleh jaguar. Memikirkan jaguar, Hans tertegun. Benar. Di mana jaguar itu? Sudah lama sekali mereka belum mengejar kita. Ekspresi Watt sedikit terkejut. Jarang menunjukkan sedikit kegembiraan. Mungkinkah akhirnya menyerah? Bagus sekali.
Setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang krisis pengejaran. Baru saja selesai berbicara, boom. Ekspresi mereka berdua berubah drastis. Jaguar mengejar, teriak Watt. Cepat lari. Dia mulai berlari. Berhenti kalian semua. Aku sangat marah. Bebek di mulutku bisa terbang? Aku langsung mengutuk. Sepertinya suara manusia. Hans berkata dengan kaget, dan langkah kakinya berhenti. Benar-benar manusia. Watt juga dengan cepat berbalik, tetapi setelah melihat pakaianku yang agak aneh. Dia tertegun sejenak. Tubuhnya masih memiliki banyak noda darah, yang cukup untuk membuktikan bahaya pria di depannya. Melihat mereka berdua berhenti, aku merasa lega dan akhirnya tersenyum. Ini adalah pelanggan. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah raja, jadi aku harus memperlakukan mereka dengan baik. Halo semuanya. Aku berasal dari negara kelinci yang hebat. Anda bisa memanggilku Fan. Saya melihat bahwa wajah Anda pucat dan langkah kaki Anda lemah, Anda pasti sangat lapar. Saya punya sekotak mie instan di sini. Saya tidak tahu apakah Anda berdua tertarik. Aku mengeluarkan sebungkus mie instan dengan membalikkan tanganku. Mie instan. Hans, yang sudah lapar selama beberapa hari dan lidahnya tidak terasa apa-apa, menunjukkan ekspresi terkejut dan tiba-tiba berjalan ke arahku berulang kali. Bagus sekali. Aku sangat lapar. Fan, kamu benar-benar orang yang baik. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil mie instan. Aku menunjukkan senyum cerah dan menarik kembali tangan yang memegang mie instan. Kemudian mengulurkan tangan yang lain dan membukanya, tersenyum dan berkata, terima kasih atas kunjungan Anda. $100 as per bungkus, Tuhan, kamu pasti gila. Hans berteriak tak percaya, berhenti melangkah. Wajah Watt menunjukkan seringai dingin. Mie instan dari negara Ying hanya $2 as per ember. Itu pun sudah 1 ember, tapi barang di tangannya ini bahkan tidak pantas disebut mie instan. Walaupun ini adalah Amazon. Tapi harganya tidak mungkin naik 200 kali lipat, kan? Bukankah negara kalian adalah pembawa damai dan suka membantu? Seharusnya tidak mengambil keuntungan dalam kesusahan, kan? Watt mencoba membangkitkan hati nurani pria di depannya. Aku menunjuk ke api unggun. Setelah memberi isyarat agar keduanya duduk, aku baru akan berbicara. Vanessa tiba-tiba menyusul dari belakang. Vanessa? Hans berseru kaget. Terlihat bahwa dia bukanlah orang jahat sepenuhnya. Meninggalkan Vanessa juga karena dia terlalu mencintai nyawanya sendiri. Justru ekspresi Watt agak aneh. Si Fan menyelamatkanku. Vanessa bahkan tidak melihat Hans, ekspresinya manis, duduk di sampingku. Kalau begitu, mari lanjutkan. Pertama, identitasku adalah seorang pedagang. Dalam berdagang, yang penting adalah keuntungan. Setidaknya aku harus mendapatkan kembali modal. Aku jauh-jauh datang dari negara Min untuk menjual mie instan. Apakah naik pesawat tidak butuh uang? Selain itu, harga barang yang berbeda dalam situasi yang berbeda memang tidak sama. Di gurun, ketika kamu hampir mati kehausan, sebotol air, bahkan jika harganya 1 miliar pun akan dibeli orang, kan? Masuk akal? Hans tanpa sadar mengangguk, mengulurkan tangan untuk melepas jam tangannya. Tunggu, Watt mengulurkan tangan menghentikan tindakan Hans. Tatapannya semakin aneh. Terus-menerus menyapu antara Vanessa dan aku, alisnya juga terus berkerut erat. Setelah beberapa detik penuh, dia baru menjawab dengan suara serak, air di gurun dan makanan di Amazon, tingkat kelangkaannya sama sekali berbeda. Di Amazon ada banyak makanan. Setelah kami beristirahat dengan baik, kami bisa berburu sendiri. Sebaiknya kamu simpan saja mie instan itu untuk dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mencibir, menatapku dan melanjutkan. Lagi pula, kulihat penampilanmu juga tidak seperti pedagang sungguhan. Kamu sendiri juga sedang kesulitan, kan? Kecuali kamu bisa membawa kami menemukan jalan keluar, kalau tidak kami tidak akan mau menjadi korban penipuan seperti ini. Dia dengan santai menarik Hans kembali duduk di dekat api unggun. Wajah Hans tampak cemas. Orang dalam tahu urusan rumah tangga. Mereka sudah lapar selama beberapa hari. Perlengkapan mereka hilang, sama sekali tidak bisa berburu. Biasanya mereka makan buah-buahan liar. Mulut mereka terasa hambar, belum lagi otot-otot mereka sudah dalam kondisi tak berdaya. Jika terus berlanjut, cepat atau lambat akan mati di sini. Terlihat Watt memasang wajah dingin, dia tidak enak untuk berbicara. Vanessa tidak tahan lagi, daging jaguar memang cukup, hanya saja tanpa bumbu. Tidak ada rasanya sama sekali, jadi dia sangat menginginkan mie instan. Hanya $100 as, Hans, berikan jam tanganmu padaku. Ini, Hans menunjukkan ekspresi sulit, di seluruh tim ekspedisi ini. Watt adalah kapten, biasanya dia sangat berwibawa, dia masih sedikit takut. Tapi dia merasa bersalah pada Vanessa. Setelah berpikir sejenak, dia tetap memberikan jam tangannya. Fan, sekarang jam tangan ini milikmu, Vanessa berkata sambil tersenyum manis. Memberikan jam tangan itu kepadaku. Saat ini, aku merasa puas dengan wanita ini. Setidaknya tahu berterima kasih. Sistem, berapa nilai jam tangan ini dalam dolar as? Aku bertanya dalam hati, sebelumnya sistem sudah mengingatkan bahwa bisa menggunakan barang untuk bertransaksi. Dan nilainya akan ditaksir oleh sistem,
$120 as, sistem menjawab. Hanya $120 as? Aku terkejut, jam tangan ini palsu ya? Setelah bergumam, aku memberikan sebungkus mie instan Beijing kepada Vanessa. Berkata, ini. Mie ini milikmu. Mendengar ini, Hans mengeluarkan suara pekikan tajam. Kenapa hanya sebungkus mie? Ini jam tangan Longines, merek terkenal. Harganya $5.000 as untuk membelinya. Vanessa juga terkejut, tapi dia tidak setuju. Malah membalas, apa peduli mereknya? Pen menyelamatkan nyawaku. Dan aku menyelamatkan nyawamu, jika bukan karena aku yang melindungi dari belakang, kamu sudah dicabik-cabik jaguar. Watt menatapku dengan dingin dan berkata, bagaimana? Inikah yang kau sebut balik modal? Sebuah jam tangan senilai $5.000 as, sebungkus mie instan, pedagang toko benar-benar tidak tahu malu. Benar, Hans menjadi percaya diri, berkata dengan keras. Kau membawa tas yang begitu besar, pasti ada banyak makanan di dalamnya. Setidaknya berikan kami setengahnya. Aku memang punya banyak makanan, aku membuka resleting tas, lalu mengeluarkan sebungkus latiao. Dengan nikmatnya aku memakan sebatang, minyak cabai merah itu, dan aroma latiao. Mata Hans terbelalak lurus, ini adalah kelezatan legendaris dari negeri kelinci. Latiao. Mata Hans membesar, bahkan Watt tanpa sadar menelan ludah. Benar, jam tangan palsumu ini paling bernilai $120 as. Sudah disepakati sebungkus mie instan $100 as, Latiao Weilong dari tangan koki dewa terbaik ini, anggap saja $20 as sebagai gantinya. Setelah selesai berbicara, aku memberikan latiao ini kepada Vanessa. Mata Vanessa langsung berbinar. Menerima dan mengeluarkan sebatang latiao dan mulai mengisapnya dengan ekspresi gembira. Siapa yang palsu? Kau bilang jam tangan siapa yang palsu? Hans tiba-tiba berdiri, menatapku dengan sangat marah. Tidak palsu, kalau begitu kau cukup dermawan sebelumnya. Aku baru saja selesai mengatakan sebungkus mie instan $100 as. Kau sudah mulai melepas jam tangan. Jika bukan barang berkualitas, apakah kau akan begitu tegas? Lagi pula, mataku adalah ukuran. Aku bilang jam tangan jelekmu ini hanya bernilai $120 as. Ya $120 as. Aku mendengus dingin, Hans kehilangan kata-kata. NHNG Trong Long An Vn Hong Hisotsa. Luk TRC Muacik NG Hanai, Ante N 250 la MG Banli CHC Ko 120 Tai. Hingga sekitar $130 as. Orang ini benar-benar dapat memperkirakan nilai yang tepat dalam sekejap. Baiklah. Transaksi selesai, tetapi aku masih memiliki 23 bungkus mie instan lezat di sini. Apakah kalian ingin melanjutkan transaksi? Aku mengeluarkan beberapa bungkus mie instan dan melambaikannya, berkata dengan ekspresi menggoda. Di sisi lain, Vanessa sudah merobek sebungkus mie instan Beijing, tetapi setelah melihat tampilan mie instan itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana bisa seperti ini? Mie ini sebenarnya berwarna keemasan. Hampir sama dengan warna emas. Dapat dikatakan berkilauan keemasan. Vanessa bergumam. Apakah ini benar-benar mie? Bukan karya seni? Kemudian merobek bumbu di dalam mie. Dalam sekejap, butiran bubuk berwarna kristal tersebar di dalam kantong mie. Aroma yang sangat menggoda langsung menyambut. Hidungku bergerak-gerak, samar-samar mencium aroma apa. Tetapi sekarang menjual mie itu penting. Aku tidak terlalu banyak berpikir dan terus menggunakan lidahku yang fasih. Kantong Hans penuh sesak, pasti ada barang bagus lainnya. Baunya sangat harum. Baunya sangat harum. Vanessa bergumam. Seluruh wajahnya dengan cepat mendekat ke kantong mie. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dengan cepat meremas mie dengan tasnya. Mie berwarna keemasan mulai hancur, menyatu dengan bumbu bubuk seperti kristal, melompat-lompat. Serpihan mie emas yang jelas, berkilauan seperti permata. Akhirnya, Vanessa tidak tahan lagi, menjulurkan lidah merah mudanya dan memasukkan sedikit ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Vanessa membeku, merasa seluruh tubuhnya. Setiap pori-pori mekar, dan luka-lukanya terasa sejuk, sangat lezat. Sungguh enak sekali, aku belum pernah makan mie sana ini, mata Vanessa berkaca-kaca. Rasanya ingin menangis. Detik berikutnya, dia dengan cepat menjulurkan lidahnya. Terus-menerus memasukkan mie kristal emas ke dalam mulutnya, setiap kunyahan membuatnya tampak sangat gembira. Ekspresinya tampak lebih nikmat daripada, Vanessa tidak menyadari bahwa saat dia makan mie dengan cepat, wajahnya yang pucat secara bertahap memerah, dan energi mengalir ke dalam tubuhnya. Staminanya pulih dengan cepat. Saat ini, Hans dan Watt akhirnya menyadari ada sesuatu yang aneh pada Vanessa. Benarkah sana itu? Hans bertanya dengan heran, terutama setelah melihat air mata di sudut mata Vanessa. Dia semakin tercengang. Watt memperhatikan wajah Vanessa yang memerah. Dia mengira dia berhalusinasi. Dia mengucek matanya. Apa yang terjadi? Apakah ini pertanda akan membaik? Enak, benar-benar enak. Vanessa tiba-tiba berdiri. Kemudian dia mendongak dan menuangkan semua sisa mie hancur ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah dan menikmati selama belasan kali, dia menelannya.
Dia mengerang puas. Kemudian dia menatapku dengan mata berbinar dan berkata, "Berapa banyak mie seperti ini yang kamu punya? $100 per bungkus, kan? Aku mau semuanya." Saat ini, suaranya sangat nyaring. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kelemahan seperti tadi. Apakah sebegitu berlebihannya? Aku terkejut. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada 23 bungkus lagi. Total $2.300. Bayar, dan semuanya milikmu." "Col," kata Vanessa, berbalik dan berjalan dengan langkah besar ke arah Watt. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk merebut kamera di dekatnya. "Aku mau menukarnya dengan mie. Apa kamu gila?" Watt terkejut. Dia segera memeluk kamera. "Aku rasa kamu kerasukan. Semua rekaman yang kita ambil tersimpan di dalamnya. Apakah kamu ingin semua usaha kita menjadi sia-sia?" "Rekaman apa?" "Rekaman kematian rekan tim, atau catatan pelarian kita yang menyedihkan, dan kita bahkan tidak menemukan sehelai rambut pun dari spesies baru. Apa gunanya menyimpannya? Lebih baik ditukar dengan mie." Vanessa tiba-tiba mencoba merebut kamera. Watt tidak menyangka Vanessa, yang telah keracunan dan lemah selama beberapa hari, begitu kuat, sehingga kamera itu direbut begitu saja. Dia sendiri juga terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Hans, cepat hentikan dia!" Watt berteriak dengan marah. "Oke." Hans tanpa sadar menuruti perintah. Namun, dia baru saja bergegas keluar, dia menabrak gunung besar, tepatnya menabrakku. Aku tidak bergerak, seolah-olah aku tidak merasakan kekuatan sedikit pun, dan Hans sudah berguling dan terpental keluar. Adegan ini membuat Watt dan Vanessa terkejut. "Pen, kamu benar-benar kuat." Vanessa dengan tergila-gila menyentuh lenganku, yang jelas tidak terlalu besar. Bagaimana bisa pria setinggi 1,9 meter? Hans dengan lingkar lengan 40 si terlempar. "Terima kasih atas pujiannya. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan kamera ini untuk menukar 23 bungkus mie instan Beijing? Tentu saja. Tukar, cepat tukar." Vanessa menjilat bibirnya, menatap ranselku dengan saksama. Aku tertawa. Melihat tatapan Vanessa menjadi sangat lembut untuk pertama kalinya. Ini adalah bintang keberuntungan pertamaku untuk menyelesaikan tugas. Mengulurkan tangan untuk menerima kamera. "Biarkan sistem menaksir harganya. $15.000 AS, kata sistem. "Lumayan, jika baru, harganya mungkin berlipat ganda. Pantas saja peralatan profesional." Aku tersenyum puas, berpikir sejenak dan berkata, "Aku adalah seorang pengusaha yang jujur. Aku juga tidak serakah mengambil keuntungan dari kalian." Kamera ini bernilai $15.000 AS, setelah dikurangi $2.300 AS. Sisa uangnya untuk membawa kalian keluar dari Amazon dengan selamat. Bagaimana? Hanya denganmu? Watt berdiri dengan marah, setelah kehilangan kamera, kondisinya sepertinya sedikit aneh. Tapi dia mengerti bahwa pria di depannya ini tampaknya sangat kuat, dan dia serta Hans berada dalam masa yang sangat lemah, sama sekali bukan lawan. "Hanya denganku," kataku dengan malas, di bawah penindasan uang. Di Amazon aku tidak terkalahkan, dan aku dilengkapi dengan kompas dan beberapa peralatan bertahan hidup lainnya, keluar bukanlah hal yang sulit. Setelah selesai berbicara, aku mengeluarkan semua 23 bungkus mie dari tas, menatap Vanessa sambil tersenyum. "Semuanya milikmu." "Yeah," tampak seperti takut orang lain merebutnya. Aku tersenyum, sepertinya gadis ini adalah seorang pelahap besar, mie Beijing seharga 5 jiao sebungkus saja sudah membuatnya begitu antusias. "Tidak masalah, aku sudah menyelesaikan tugas. Asalkan membawa mereka keluar dari sini, aku bebas." Saat itu, suara sistem juga terdengar. "Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas utama. Berhasil menjual sekotak mie instan lezat di hutan hujan Amazon. Setelah kembali, Anda akan menerima semua hadiah. Anda memiliki 3 hari masa istirahat. Anda dapat kembali kapan saja selama masa istirahat. Setelah 3 hari, Anda akan dipaksa kembali." Saat aku mendengarkan isi sistem, Vanessa sudah mendapatkan air dan membakarnya di atas daun palem. Kemudian, dia merobek kantong mie instan dan menuangkan mie dengan hati-hati ke dalam air. Pandanganku secara tidak sengaja meliriknya, dan sekali melihat, aku tidak bisa berpaling. Berkilauan keemasan, mie berwarna emas. Aku yakin aku tidak salah lihat. Mie instan berkilauan keemasan. Aku yakin aku tidak salah lihat. Mie instan berkilauan keemasan. Terlihat di dalam daun palem. Naik turun dalam air yang jernih, uap air yang mengepul menyelimutinya, samar-samar. Menambah sentuhan keajaiban. Saat itu, Vanessa merobek bumbu. Bubuk seperti kristal berhamburan ke bawah, langsung menyatu ke dalam air. Adegan ajaib terjadi. Kuah di dalam daun itu tanpa ditaburi bubuk bintang pada saat ini, memancarkan sedikit cahaya bintang. Bahkan uap air pun ikut terpengaruh. Seperti penari cemerlang yang mengenakan cahaya, melompat ringan di atasnya. Setiap putaran memancarkan aroma yang memabukkan. Adegan yang indah dan fantastis ini langsung membuat semua orang tercengang. "Ini mie? Kau bilang ini mie?" Ini benar-benar adegan dalam efek khusus. Baunya harum sekali.
Hans tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Jakun Wat juga bergerak, tetapi dia tetap menahan diri. Kuah bergulir, aroma menjadi lebih menggoda dalam sekejap. Bahkan jika beberapa orang menahan napas. Mereka bisa merasakan aroma yang menggoda itu. Aku tidak tahan lagi. Vanessa berteriak, menggunakan ranting untuk mengangkat sehelai mie. Rasa pedas yang ekstrim langsung menyerbu hidung. Dia terlalu malas untuk meniupnya agar dingin, dan langsung memasukkan mie ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengunyahnya dengan mulutnya. Wah, Vanessa mengeluarkan erangan yang menggoda. Mie emas yang elastis dan kenyal itu. Dan rasa kuah yang lembab langsung menyebar dan meledak di mulut. Pedasnya cabai, segarnya kuah. Kemewahan rasa emas. Vanessa menutup matanya. Tiba-tiba berbaring di tanah dengan ekspresi menikmati, dengan senyum bahagia dan puas di wajahnya. Benarkah? Seenak itu, Hans menjilat bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk maju 2 langkah, melihat Vanessa masih berbaring. Di sana, boom, ledakan rasa. Seluruh tubuh Hans gemetar di tempat, seolah-olah akan terbang ke langit. Ya ampun. Enak sekali. Setelah hanya mengambil sehelai mie dan memasukkannya ke dalam mulutnya, seluruh tubuhnya juga berbaring di tanah seperti Vanessa dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat ini, Vanessa memiringkan kepalanya untuk menatapku. Dan berkata dengan wajah merah, Pen, aku sangat mencintaimu. Aku tahu aku sudah sangat kecanduan, aku tidak menyangka bisa makan makanan yang begitu lezat sebelum aku mati. Benarkah sana itu? Aku juga sangat terkejut, mie-nya ternyata berwarna keemasan, dan bubuknya berwarna kristal. Ini terlalu mewah dan berkelas, aku juga ingin mencoba rasanya. Pada saat ini, Hans melakukan gerakan cepat, dan tiba-tiba melompat dari tanah, lalu terus mengayunkan ranting-ranting. Letakkan mie instan lezatku. Vanessa sangat marah, dan juga bangkit dari tanah. Berusaha merebutnya. Tapi Hans entah kenapa memiliki kekuatan yang meledak saat ini, Vanessa sama sekali tidak bisa menembus punggungnya. Hanya dalam beberapa belas detik, sebungkus mie instan ini telah dimakannya sampai bersih. Hebat! Aku merasa setelah makan sebungkus mie instan, kondisiku sangat baik. Kapten Watt, kamu juga makanlah. Hans mengayunkan tinjunya, merasa tubuhnya sangat kuat. Lalu berkata kepada Watt, aku tidak akan makan makanan sampah. Setelah mengatakan itu, Watt bertanya balik, kamu tidak lelah? Dari gerakan cepatnya tadi. Watt menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya Hans dalam kondisi kaki lemas dan pingsan kapan saja. Tapi sekarang. Tidak, aku merasa aku bisa membunuh seekor sapi sekarang. Hans terkekeh. Seolah-olah dia tidak tahu harus menggunakan kekuatannya di mana. Dan tiba-tiba menghantam pohon besar di sebelahnya beberapa kali. Membuat dedaunan berdesir. Watt menjadi semakin aneh, dan bergumam. Seharusnya tidak seperti ini, hanya makan sebungkus mie instan. Bagaimana mungkin staminanya pulih begitu cepat? Dia sebelumnya. Mungkinkah itu masalah mie instannya? Dalam sekejap, matanya menatap tajam sisa kuah mie instan emas itu, lalu matanya tertuju padaku, dan bertanya. Ini mie instan. Mie instan macam apa ini? Bisa memulihkan tenaga. Bisa juga menghilangkan racun Vanessa. Apakah racunku sudah hilang? Vanessa terkejut dan menyentuh wajah dan lukanya. Benar saja, luka gigitan serangga beracun sebelumnya telah berubah dari biru kehitaman menjadi merah muda. Ekspresiku tenang. Kecil, perspektifnya kecil. Ini makanan yang diberikan oleh sistem. Bagaimana mungkin biasa saja? Kalau tidak, aku akan disuruh langsung ke supermarket untuk membeli persediaan. Ternyata memiliki efek yang tak terbayangkan. Pantas saja harganya sangat mahal. Memulihkan tenaga dengan cepat. Menghilangkan racun, dan sangat lezat. Harga 10.000 atau 100.000 dolar as pun tidak mahal. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku menjualnya dengan harga segitu? Sudah kubilang, cukup balik modal saja. Aku bukan pedagang yang baik. Pen, aku tahu kamu bukan tipe orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Juga menyelamatkan nyawaku. Tidak, termasuk menghilangkan racun kali ini. Sudah 2 kali nyawaku diselamatkan. Jika kamu tidak keberatan, Vanessa berkata dengan malu-malu. Berhenti ragu-ragu. Lebih baik kita selamat dan keluar dari Amazon dulu. Mana mungkin aku tidak mengerti maksud Vanessa? Hanya saja, aku tidak memikirkan hal itu sekarang. Urusan perasaan itu paling merepotkan. Kapten Watt, maukah Anda mencoba sebungkus untuk memulihkan tenaga? Cobalah. Ini bukan makanan sampah. Ini makanan dewa yang lezat. Hans mengangkat sebungkus mie instan Beijing dengan mata berbinar. Sambil menatap Watt, Watt merasa canggung, mengingat apa yang baru saja dia katakan. Dia merasa wajahnya panas. Dia ingin menolak, tetapi memikirkan efek ajaib dari mie instan. Dia tidak bisa membantah. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya dengan enggan. Jangan sebut-sebut enak atau tidak. Aku hanya tertarik pada efek pemulihan tenaganya. Aku bukan orang yang serakah. Watt berkata dengan ekspresi dingin. Setelah selesai berbicara, dia berjongkok. Setelah menerima mie instan, dia memasukkannya ke dalam air panas mendidih. Dia menaburkan bubuk bumbu.
Beberapa saat kemudian, mie terurai dan matang. Dia berpura-pura acuh tak acuh mengambil sehelai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Suara erangan yang keras dan memabukkan langsung bergema di seluruh hutan hujan Amazon. Enak sekali. Segera dia merasakan tubuhnya hangat dan nyaman. Tubuhnya yang kering seolah bertemu dengan embun manis. Tenaga yang hilang juga terisi kembali dengan sangat cepat. Tepat pada saat itu, Vanessa berkata dengan malu-malu. Aku masih ingin makan sebungkus mie lagi. Mie yang tadi habis dimakan oleh Hansi brengsek itu. Baiklah. Cepatlah. Kalian hanya punya waktu 3 hari. Jika tidak keluar dalam 3 hari, aku tidak peduli lagi. Aku berkata, tidak ada yang memperhatikan, tepat ketika Vanessa mulai memasak mie instan lagi. Sesosok kecil sedang mengawasi dari balik semak-semak tidak jauh dari sana. Perhatikan baik-baik, semak-semak itu sepertinya dipenuhi dengan air liurnya. Tepat pada saat itu, sosok kecil itu tiba-tiba keluar, berubah menjadi cahaya yang melesat menuju mie instan yang sudah matang. Penindasan uang hanya kebal terhadap serangan. Tidak mempercepat kecepatanku. Jadi, meskipun aku melihat sosok itu, aku tidak bisa menghentikannya. Daun palem langsung terbalik, mie dan kuahnya tumpah ke tanah. Mie instan lezatku. Vanessa putus asa. Mie instan sebelumnya direbut oleh Hans. Untung saja dia setidaknya sudah makan sedikit. Tapi mie instan yang ini bahkan belum disentuh. Tidak menghiraukan teriakan Vanessa. Sosok kecil itu memutar mulutnya, dan mie instan yang tumpah itu semuanya masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya, dibawa amarah Vanessa yang tak berdaya. Menghilang begitu saja. Aku menatap sosok makhluk itu dengan sangat terkejut. Itu adalah makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berbentuk seperti ikan, tetapi memiliki sepasang sayap. Sangat cepat. Ini spesies baru. Watt berteriak, sambil melambaikan tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Vanessa juga bereaksi. Setelah tertegun selama sedetik. Juga terus berteriak. Penampilannya benar-benar spesies baru. Kami sudah mencari begitu lama. Kenapa baru muncul sekarang? Ya Tuhan. Vanessa dengan cepat mengambil tas dan memasukkan semua mie instan ke dalamnya. Memeluknya erat-erat di dadanya. Dia tidak menyebut-nyebut makan mie lagi sekarang. Takut menarik makhluk itu datang lagi. Kami membereskan barang-barang dan hendak pergi. Tiba-tiba, spesies baru itu entah bagaimana menyelinap ke samping. Saat ini, ia langsung menerkam tas ransel Vanessa. Secepat kilat. Aku, karena dorongan hati, tidak menghalangi makhluk itu. Sebaliknya, aku malah menerkam tas yang Vanessa dapatkan dari penduduk asli. Sama seperti dia. Kecepatan makhluk itu memang cepat, tapi sayangnya tidak punya sayap. Aku mengulurkan lengan dan melewatinya. Kemudian meledakkan paha dan menerkam tas ransel terlebih dahulu. Spesies baru itu menjerit. Membuka gigi tajam seperti piranha dan menggigit paha belakangku dengan ganas. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dengan satu gerakan kilat, ikan aneh spesies baru itu langsung ditekan ke tanah, dan banyak giginya rontok. Dari kemunculan ikan aneh hingga ditaklukkan, itu seperti sekejap mata. Itu adalah spesies baru. Watt berteriak keras. Kegembiraannya tidak bisa lagi ditahan. Dia awalnya menyerah sepenuhnya pada spesies baru itu. Hanya berharap untuk bertahan hidup, tidak pernah menyangka bahwa sesaat sebelum pergi, makhluk ini benar-benar datang sendiri. Van, bisakah ikan aneh bersayap panjang ini diserahkan kepada kami? Itu sangat penting bagi kami. Watt memohon dengan tulus, Vanessa dan Hans juga membantu dengan penuh harapan. Benda ini tidak berguna bagiku. Setelah itu, rombongan 4 orang langsung mulai melanjutkan perjalanan, begitu saja. Dalam sekejap mata, waktu berlalu hingga keesokan paginya. Sungai adalah sungai besar. Van, kita akhirnya menemukan sungai besar. Vanessa melompat-lompat dengan gembira. Jika ada sungai besar, ada kemungkinan adanya penduduk asli. Selama menemukan penduduk asli, meninggalkan Amazon tidaklah sulit. Akhirnya, pada hari ketiga, beberapa orang bertemu dengan penduduk asli. Setelah menjanjikan sejumlah uang, 4 orang itu diantar keluar dari Amazon oleh penduduk asli. Van, apakah kamu benar-benar tidak mau ikut denganku? Kita bersama, aku bisa mentraktirmu makan malam berdua. Vanessa bertanya dengan penuh harap. Tidak, transaksi kita sudah selesai. Aku harus melakukan bisnis selanjutnya. Aku berkata dengan tenang, aku juga bukan orang suci. Sejujurnya, aku juga ingin makan malam, tetapi hari ini adalah hari terakhir, mungkin sebentar lagi aku akan dipindahkan secara paksa. Baiklah kalau begitu, mari bertukar nomor ponsel, aku akan menghubungimu nanti. Vanessa berkata, mencari kertas dan pena lalu menyerahkannya kepadaku, aku juga menyebutkan nomor secara asal. Hanya saja aku akan segera kembali ke negara kelinci, aku sangat tahu bahwa tidak akan ada kesempatan untuk berinteraksi lagi di masa depan, kalau begitu. Selamat tinggal. Aku melambaikan tangan dan pergi. Segera, aku mencari sudut yang sepi, dan berbisik. Kembali, aku langsung menghilang di tempat. Di sebuah kompleks perumahan di Provinsi U, dengan getaran udara, aku tiba-tiba muncul di kamar. Akhirnya menyelesaikan tugas,
Menyenangkan. Aku melemparkan ranselku. Seluruh tubuhku berbaring telentang di lantai. Harap perhatikan, Anda telah menyelesaikan tugas utama. Mie instan ajaib yang lezat, klaim hadiah Anda. Klaim. Selamat, Anda mendapatkan keterampilan bertahan hidup di alam liar tingkat dewa. Selamat. Mendapatkan cincin ruang perunggu. Selamat, Anda mendapatkan hadiah tambahan. Hak untuk membeli mie instan ajaib yang lezat, pengalaman pedagang C1, kolom informasi pedagang dibuka. Secara otomatis telah dikembangkan untuk Anda. Mendengar ini, saya melompat dari tanah seperti ikan mas. Membuka telapak tangan saya dan menemukan cincin perunggu kuno di jari manis saya entah kapan. Dan ketika kesadaran saya terfokus pada cincin itu, saya langsung melihat ruang 10x10x10, 1000 meter kubik. Dengan pikiran, ransel yang dilemparkan ke samping segera dipindahkan ke dalamnya, dan aku tersenyum. Dengan artefak ini, hard drive 100 TB saya yang penuh akhirnya memiliki tempat untuk disembunyikan. Yang lebih indah adalah selama saya menyelesaikan 2 tugas utama lagi, cincin ruang perunggu dapat ditingkatkan lagi. Lihat keterampilannya, bertahan hidup di alam liar tingkat dewa, semua hal dan pengetahuan yang terkait dengan bertahan hidup di alam liar. Anda telah mencapai puncak kesempurnaan dan memahaminya, pergilah berdagang dengan tenang. Karena Anda sekarang lebih liar dari orang liar. Ngomong-ngomong, ada juga hak untuk membeli mie instan ajaib yang lezat, saya menemukan sudut kiri atas cincin ruang saya. Saya tidak tahu kapan mesin penjual otomatis besar berdiri di sana. Ketika kesadaran jatuh di atasnya, saya melihat 10 kolom penjualan di mesin penjual otomatis. Hanya saja semuanya kosong, hanya ada satu jenis barang yang diletakkan di atasnya, yaitu mie instan ajaib yang lezat. Harganya 100 Rmb per bungkus, sangat murah, saya terkejut. Efek dari benda ini jauh melebihi harganya, belum lagi detoksifikasi, yang penting adalah pemulihan stamina sangat kuat. Jaminan daya tahan, hanya saja saya segera memperhatikan catatan di sebelah mie instan ajaib yang lezat. Pedagang perunggu, batas 10 bungkus mie instan ajaib yang lezat per bulan. Pedagang perak. Batas 100 bungkus mie instan ajaib yang lezat per bulan. Pedagang emas. Batas 1000 bungkus mie instan ajaib yang lezat per bulan. Pedagang epik. Tidak ada batas atas. Wow pergi. Ada juga batasan. Apakah perunggu saya tidak memiliki hak asasi manusia? Pada saat ini. Sistem mengingatkan lagi. Harap dicatat, pemindaian global telah berakhir. Paket tanah berbahaya acak berikutnya akan dipastikan dan transmisi akan diaktifkan dalam 3 hari. Harap bersiap. Fungsi lubang hitam pedagang telah diaktifkan. Barang keuangan yang diperoleh dapat dimasukkan ke dalam lubang hitam. Tuan rumah akan menerima uang dalam jumlah yang sama. Semua uang telah dibersihkan untuk tuan rumah. Semua jejak telah dihapus. Semua pelacakan telah diblokir. Semua tatapan telah diganggu. Silakan gunakan dengan percaya diri. Saya mencoba memasukkan kamera itu ke dalamnya. Beberapa detik kemudian, saya mendengar suara, ding. Sebuah pesan muncul di ponsel saya. Kartu dengan nomor ekor 3564 menerima Rp107.405 dari ICBC pada 15 September pukul 17.24. Saldo Rp107.465. Nama pihak lawan, lubang hitam. Nomor ekor rekening pihak lawan, ICBC. Luar biasa. Saya tercengang. Transfernya begitu cepat. Lubang hitam pedagang ini terlalu hebat. Saya menjadi sangat tertarik dan membuang barang-barang yang tidak saya sukai di rumah. Ke dalam lubang hitam pedagang. Emosi saya memuncak, saya hampir melompat masuk sendiri. Ingin tahu berapa nilai saya. Tepat pada saat itu, semua barang yang saya masukkan tiba-tiba dimuntahkan keluar. Sepertinya hanya barang yang diperoleh dari berdagang yang dapat ditukar di sini. Itu normal? Jika tidak, saya akan langsung beralih menjadi perampok dan pencuri. Ada juga mesin penjual otomatis. Saya mengangguk puas. Ini akan menjadi fondasi saya untuk menetap di masa depan. Sekarang saya harus mempersenjatai diri. Pengalaman pasif eksklusif pedagang 100 perak telah berakhir. Tempat berbahaya kedua, saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sampai saat ini, saya akhirnya merasa lelah. Saya segera mandi dan mencuci muka, lalu berbaring malas di tempat tidur. 1 detik sebelum tidur, saya masih bergumam tentang bak mandi. Meja, kursi malas, panci, piring, dan sejenisnya tidak boleh dilupakan. Keesokan harinya, saya bergegas ke pusat perbelanjaan pagi-pagi sekali dan mulai menyapu bersih dengan cermat. Saya memiliki setidaknya 500 meter kubik ruang untuk menyimpan barang. Saya harus mengisinya sampai penuh. Sandal, piyama, sofa, dan kursi malas juga dipesan untuk diantar ke rumah. Semua panci dan piring dibeli baru. Untuk makanan, saya membeli coklat batangan dan makanan kaleng. Makanan cepat saji, hotpot instan, dan air minum juga dipesan langsung sebanyak 100 galon. Saya tidak tahu tempat berbahaya kedua, jadi saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kenyamanan hidup saya semaksimal mungkin. Saya juga membeli banyak daging segar, buah-buahan, sayuran hijau, bahkan makanan laut dan ikan.
Yang membuat saya senang adalah waktu di dalam cincin ruang angkasa konstan. Bahan makanan dapat disimpan dingin dan segar selamanya. Tidak akan pernah rusak. Dengan kemampuan eksekusi yang kuat, aku telah memperbaiki generator dan mendapatkan puluhan senjata dingin panjang dan pendek. Area barang kebutuhan sehari-hari dan area barang untuk bertahan hidup di dalam cincin dimensi telah penuh sesak. Akhirnya, ketika semua persiapan hampir selesai, waktu untuk tempat berbahaya acak kedua tiba. Misi utama. 1 jam kemudian, tuan rumah akan secara acak dipindahkan ke tempat berbahaya manapun di dunia ini. Tolong jual 100 keping cakram seni. Paket barang terkait dipindahkan ke cincin dimensimu. Hadiah misi, tingkat kesulitan misi ini terlalu tinggi. Akan membagikan hadiah di tempat berdasarkan jumlah cakram seni yang terjual. Tingkat kesulitan misi terlalu tinggi. Ekspresi terkejut muncul di mataku. Sial, apakah mereka akan langsung memindahkanku ke dalam lava gunung berapi? Setelah berpikir sejenak, aku merasa itu tidak mungkin. Kemungkinannya terlalu kecil. Ban renang. Keluar. Aku melambaikan tangan dengan mendominasi. Ban renang berwarna merah muda muncul kembali. Selain gunung berapi, aku takut jatuh ke air. Pada saat yang sama, hitungan mundur menjadi lebih mendesak. Aku, sekali lagi, tanpa tanda-tanda, menghilang begitu saja di dalam kamar. Aku bahkan belum sempat membuka mata. Angin dingin yang tak henti-hentinya tiba-tiba bertiup kencang. Seluruh tubuhku langsung jatuh ke tanah. Aku menopang tubuh dengan kedua tangan. Dingin, menusuk tulang. Kedua tanganku seolah-olah sedang memegang sepotong es besar di musim dingin. Telapak tangan dan seluruh kulit tubuhku langsung menjadi pucat. Ujung jari dan wajahku terasa sakit seperti ditusuk jarum. Oke. Ini untukku. Datang dari mana ini? Bibirku bergetar saat aku mengangkat kepala. Selain dingin, aku juga merasa sulit bernapas. Yang terlihat adalah hamparan putih yang luas. Aku hanya bisa melihat bayangan beberapa puncak gunung di kejauhan. Salju. Di gunung bersalju. Untungnya, aku juga punya jaket bulu angsa. Aku bergegas mengeluarkan jaket bulu angsa dari dimensi dan memakainya dengan gemetar. Proses mengenakan jaket hampir menghabiskan seluruh kekuatanku. Dingin adalah masalah kedua. Lagi pula, aku baru saja mendarat dan masih bisa bertahan selama beberapa menit. Poin utamanya adalah kekurangan oksigen. Sekarang, sedikit saja bergerak, aku merasa paru-paruku seperti akan meledak. Di padang salju yang tak berujung, kehidupan yang rapuh berada dalam bahaya. Bagaimana bisa kekurangan oksigen? Mungkinkah ketinggian di sini sangat tinggi? Sial, orang bijak pun bisa melakukan kesalahan. Lupa membawa tabung oksigen, aku mengutuk dalam hati. Saat itulah, nada pemberitahuan sistem pedagang tak terbatas akhirnya berbunyi. Transfer selesai. Tiba di dekat ngarai Norton Gunung Everest, ketinggian sekitar 7.000 meter. Setelah pengingat selesai, sistem langsung menjadi sunyi. Sial. Gunung Everest. Kulit kepalaku terasa gatal. Tidak heran aku kesulitan bernapas. Ini hampir membuatku langsung mengumpat. Sialan, siapa yang menjual CD di Gunung Everest?